ditumbuk oleh jutaan plastik. Kepalaku jadi elastis, perut aku tembus pandang usus dari selang mata fiberglass. Hey! Bagai mainan bikinan Jepang, aku berjalan sempoyongan di bawah cahaya gembelapan berbagai iklan metropolitan. Bagai mainan bikinan Amerika, aku merangkak ke mereka di bawah perintah kontrak berbunyi tik-tak kakerlak. Aku mabuk jutaan elektronik. Aku mabuk kepalaku penuh kabel listrik. Rumput yang bergoyang, aku minta mendengarkan suaraku. Maaf, ini tempat sudah ada yang menempatin belum? Istri saya mau duduk di sini. Maaf, seandainya tempat ini belum ada yang dudukin, istri saya mau duduk di sini, boleh? Boleh atau tidak boleh? Ada tempat duduk di situ, tapi orang yang duduk di situ tidak memberikan izin kita duduk. Sudah saja kita berdiri saja dulu ya. Ya, untuk melatih otot kaki, kan itu bagus untuk kesehatan, Bet. Nggak ngasih izin? Iya. Emang ini tempat nenek moyangnya? Ah, bukan begitu. Mungkin orang itu buta, entah gagu, sehingga dia itu tidak mendengar perkataanku ini, Bet. Sudahlah, buat apa kita bikin persoalan di tempat terbuka seperti ini? Ya, menyerah itu bukan berarti kalah. Kalau lo mau berdiri sampai mati di sini, berdiri aja lo sendiri. Gue mau duduk. Boleh, saya duduk di sini. Duduk. Hei, jangan berisik. Sakit-sakit kau berisik. Kalau tidak sakit jangan kemari. Wah, aku sudah pusing-pusing ngurusi pertanyaan orang macam-macam. Ada yang minta badannya sehat, tapi makannya membabi buta. Mana bakalan sehat kalau perutnya dijadikan tong sampah. Ada yang minta kursi, padahal tidak punya bakat jadi pemimpin. Kalau mau kaya, jangan jadi pemimpin. Pemimpin itu tidak sempat ngurusi kekayaannya. Kalau ada pemimpin yang kaya, itu udah pasti kong malah... Hei, Mbak! Mbak ini bagaimana sih nyerocos terus? Kapan saya kebagiannya? Lo lagi. Tiap hari lo datang kemari. Apa nggak kapok? Gimana saya mau kapok? Dari dulu sampai sekarang kagak berhasil. Saya ini orangnya nekat, Bang. Kalau yang ini nggak berhasil juga, saya akan berusaha sampai titik darah yang penghabisan. Neng, kan dulu Mbah juga udah bilang, nggak bakalan bisa. Kenapa sih lo mau mencintai rembulan dan matahari? Kalau mau cari jodoh jangan jauh-jauh. Nih, di samping Mbah Dukun ada cowok ganteng, tuh. Ini mah bukan semata-mata soal cinta, Bang. Habis apa dong? Soal bisnis. Apa artinya hubungan bisnis dengan cinta? Mbak ini bagaimana sih? Ada komputer gini masih nanya hubungan bisnis sama cinta. Hei Mbak, di zaman sekarang ini nggak ada Mbak yang namanya cinta sejati. Cinta itu semua harus dibarengin dengan bisnis baru klop. Udah, jangan banyak bacot. Komputer itu komputer mati. Ini cuma gengsi-gengsian aja, jadi pajangan. Jadi kamu mau menggabungkan cinta dan bisnis? Betul Mbak. Soalnya Mbak kalau cari jodoh jangan pilih yang ganteng aja Mbak. Harus pilih yang kantongnya tebel. Biar zamannya cinta begitu Mbak. Kenapa lo nggak bilang dari dulu? Kan Mbah jadi nggak salah jalur. Dari dulu udah dibilang. Udah, bayar pajak dulu. Udah, lu parkir aja dulu di sini ya. Siapa kamu? Kenapa dicium begitu? Loh, dari dulu juga begini, Mbah.
Aduh, ini orang nggak punya otak. Sepatu biasa nginjek gituan malah dicium. Terang aja, karirmu tidak nanjak-nanjak. Siapa sih kamu? Saya Mbah yang tempo hari ketemu di taman Mbah. Wah, jadi sudah berhasil dong. Ini saya bawa sampel obat Mbah. Mbah ini kan dukun. Kok ditawari obat? Maksud saya, kenapa kita tidak kombinasikan saja Mbah antara ilmu Mbah dan ilmu pengetahuan? Ini, saya bawa obat mencret formula baru. Sekali minum, tanggung mencretnya semua keluar dan sembuh. Kalau tidak keburu mati. Duh. Ya, urusan aja kan di tangan Tuhan, Mbah. Itu obat hanya sekedar menolong si sakit saja, Mbah. Paling tidak menolong agar sakitnya tidak terlalu lama. Iya. Tapi kalau memang tidak bisa ditolong, ya dipercepat saja. Itu khasiat obat ini. Macam mana pula ini? Silakan, Mbah. Duduk di sini aja, Mbah. Silakan, Mbah. Ayo, Mbah, silakan. Elizabeth rela kok. Oh, ya. Silakan, Mbah. Nggak usah, dia udah duduk di situ. Apa? Lu nggak tahu? Dia itu orang pintar. Lihat aja tongkrongan itu. Silakan, Mbah. Nggak usah, jangan sok tahu lo. Dia itu orang pintar. Orang pintar itu badan sama rohnya pisah. Badannya masih berdiri di situ, tapi sebenarnya rohnya udah duduk di sini. Lu jangan macem-macem lo. Jangan lu deketin tuh roh. Ntar lu kebakar baru tuh rasa lo. Lu jangan main-main sama tuh roh. Di samping itu, kalau Mbah ingin publikasi, saya bisa sebarkan ke banyak rumah agar langganan Mbah tambah banyak. Bagaimana? Mbah setuju? Itu menguntungkan Mbah atau merugikan? Relasi saya ada di kelas kakap, Mbah. Saya jamin saya bisa tarik mereka. Asal Mbah mau menambahkan di papan nama Mbah, Profesor Mbah Mawar, ahli mengentaskan kemiskinan. Setuju? Setuju saja, Mbah. Daripada Mbah mau ngobatin para kroco-kroco begitu, kapan bisa kayanya, Mbah? Kalau mau cepet kaya, Mbah itu ngobatin para kelas kakap. Sahabatannya banyak, Mbah. Iya, tapi kan Mbah ini bukan profesor. Kalau ngibul terus, kepala bisa ngebul. Lah, Mbah ini bagaimana? Sekarang aja sudah ngibul kan? Iya, tapi kan kecil-kecilan. Sekalian saja Mbah, kelas kakap. Oke, saya foto sekarang Mbah ya, untuk promosi. Nanti dulu, kalau moto Mbah harus bayar. Loh, Mbah ini bagaimana? Ini kan buat kepentingan Mbah sendiri. Iya, nanti foto Mbah kamu jual. Kamu kaya, Mbah gigit jari. Betul kan? Bagaimana pendapat kamu? Mbah ini bagaimana sih? Itu ide yang bagus, Mbah. Kalau gua sih, Mbah, udah lama gua embak sih. Mbah, kalau mau apa gitu, sekalian yang gede, biar jatuhnya juga gede. Oh iya? Swear Mbah, ayo Mbah, senyum Mbah. Ayo, senyum Mbah. Masa senyum sih? Mbah, jangan senyum dong. Masa dukun senyum? Oh iya, nggak boleh genit Kayak ya. bibir kuda aja. Iya. Yang serem dong. Ayo. Mas, satu ya, Mas ya, satu ya. Boleh. Telat. Duh, lama banget. Ngapain aja sih di dalam ya? Ya. Gila! Gini rupanya. Kirain si kerja. Bubar. Giliran dong. Jangan monopoli aja. Pakai tuh pos liro dong. Maaf Bu. Ibu. Emangnya gua nyak lo. Lu mau cari perkara
tenang. Kalau dunia tidak akan tenang, doanya tidak akan terkabul. Rumput yang bergoyang. Kamu berdua minta kekayaan, bisa. Beta nggak kepengen kekayaan, Mbah. Minta wibawa, Enggak, Beta udah kebanyakan wibawa, Mbah. habis. Minta apa cucuku? Mana tadi catatannya, Jep? Loh, Anda tadi yang bawa. Oh iya. Ini Mbah, daftarnya Mbah. Urutannya menurut abjad ya, Mbah. Kertas putih dengan tinta hitam. A. Minta supaya suami beta punya kepribadian. B. Dia suka mengembik seperti kambing. C. Karena dia terlalu bertekuk lutut di hati beta. D. Bikin supaya dia punya nyali, Mbak. E. Jangan malu-maluin. Cucuku lanang. Betul kamu suka mengembik? Betul, Mbah. Kok suara kamu seperti suara perempuan, ha? Itu bukan suara dia, Mbah. Suara beta, Mbah. Mbah tanya cucuku lanang. Betul kamu suka mengembik, cucuku? Kan dari tadi juga beta udah bilang, Mbah. Betul. Makanya beta kemarin mau konsultasi sekarang. Kok suaranya seperti suara perempuan yang tadi? Emang suara beta, Mbah. Suami kamu yang sakit atau kamu? Suami beta, Mbah. Mbah tanya kepada dia, kenapa kamu yang menjawab? Habiskan dia jajahan Elizabeth. Apa kata Elizabeth? Jeffrey mah oke-oke aja. Elizabeth? Astagfirullahaladzim. Elizabeth? Kenapa kamu kemari, Elizabeth? Beta meminta artis, Mbah. Tolong, Mbah. Ayo pulang. Ngapain kamu kemari? Gua ini bukan dukun. Tolong, Mbah. Laki Elizabeth ini nggak punya kepribadian. Apa kata Elizabeth? Dia mengembe aja seperti kambing. Bener kan, Cep? Bener, Mbah. Tapi kan itu karena cinta. Diam lu. Astagfirullahaladzim. Elizabeth, Jeffrey. Aduh, kenapa kamu kemari? Ini kan si Mawar, paman kamu yang kalah judi itu di Gang Sentiong habis-habisan. Ini Mawar, Bet. Mawar. Maafin laki Elizabeth, Mbah. Jangan marah dong. Berikan kami petunjuk-petunjuk. Jeffrey udah terlalu parah, Mbah. Dia udah hilang kejantanannya. Bener kan, Cep? Bener, Mbah. Tuh, dengar. Dari mulutnya sendiri keluar pengakuannya, Mbah. Sekarang apa yang beta harus lakukan, Mbah? Enggak ada. Nggak ada. Jangan begitu dong, Mbah. Tolong. Ayo pulang. Ngapain kamu ikut-ikutan mereka ke sini? Gua ini bukan dukun. Jangan cuman orang gedean aja dong, Mbah, yang ditolong. Orang yang nggak bisa ngasih duit juga harus diperhatiin, Mbah. Iya, jangan pilih kasih, Mbah. Demokrasi dong. Gila. Ini paman elu. Gua ini bukan dukun. Aduh, gimana sih? Stop. Lu jangan belagu lu, dukun. Kalau mau praktek aja yang wajar. Orang pinter teriak-teriak. Gua kan bukan orang pintar. Jangan banyak mulut lu. Kalau mau praktek aja. Aduh. Elizabeth. Gua kan ini bukan dukun. Ini gua saudara lu sendiri. Banyak mulut lo. Ampun, Mbah. Berikan kami petunjuk-petunjuk, Mbah. Kalau dia ngomong lagi, lu gebuk aja. Elizabeth. Kenapa gua dipukul? Gua kan ini family kamu. Lu kalau mau jadi dukun aja. Jangan ngungkit-ngungkit soal famili. Aduh, Mbah. Ampun, Mbah. Berikan kami petunjuk-petunjuk, Mbah. Beri Jeffrey kejantanan, Mbah. Jangan pelit-pelit. Apa arti Jeffrey bekas garong kalau keder sama si Elizabeth ini, Mbah? Lu nggak usah ngomong, gua aja yang ngomong. Lu terima bersihnya aja. Cepetan dikit, Mbah. Elizabeth. Iya, Mbah. Doain, Mbah. Sialan lu. Ayo cepetan. Elizabeth.
Gua ini kan bukan dukun. Sampai borokan juga mulut gua main mantra-mantra, hasilnya nggak bakalan ada. Coba saja dulu, Bah. Namanya juga usaha. Ayo mulai! Apa kamu gabung lagi nih? Hei, rumput-rumput yang bergoyang. Terima kasih atas bantuan Mbak. Kenapa kamu terus-terusan senang? Sedangkan perutku keroncongan. Maafin Mbak, Elizabeth nggak bisa ngasih duit. Nih, ada celana sama t-shirt buat salin. Abis baumu udah busuk banget seperti bangkai tikus. Ayo sayang. Kalau nggak suka kembalikan ya. Ini t-shirt sama celana. Ini kostum nyanyi Jeffrey. Maaf Mbak, minta duitnya Mbak buat ongkos naik angkot. Yang bergoyang. Jalan. Mbah, di dalam udah sepi Mbah. Ayo silakan masuk Mbah. Permisi, Bah. Nama gue Mbah Meong. Gue sengaja datang ke sini mau kenalan ame lo. Apa betul nama ente Mbah Mawar yang paling sohor di Bandung nih? Apa ente mau nerima salam gue nih? Terima sih, terima Mbah. Tapi asapnya tadi bikin gua semaput. Itu bukan asap, Bah. Itu pengawal-pengawal pribadi gue. Hai pengikut-pengikutku, bersihkan ruangan ini. Bersihkan ruangan ini sekarang juga. Ini Mbah Meong kagak ada duanya. Kalau di Betawi nama gua Meong Garong dari Sunter. Aduh, ampun Bang, ampun. Ente jangan suka belagak gitu tahu. Kedatangan gua kesini mau berguru ame lo tahu. Aduh, saya nggak punya ilmu Mbah, nggak punya. Kayak padi aja, makin berisi, makin tunduk. Aduh Mbah, betul Mbah, saya bukan merendahkan diri. Saya betul-betul takut Mbah kan dukun beken Mbah. Hah? Beken? Iya. Kalau gua beken, gua bisa dong ngerubah sepatu ini bisa jadi duit. Tapi nyatanya kan kagak. Lo gua lihat orang mampu, tahu nggak? Aduh Mbah, saya bukan orang mampu Mbah, bukan. Tadi gua lihat pasen-pasen lo pada nyium sepatu ini. Ame ini nih. Tuh, baskom nih isinya duit semua. Gue mau belajar ilmu lo, tahu nggak? Ilmu apa namanya? Ilmu Cipoa. Nah, kalau begitu, kalau bener-bener ilmu lo lebih tinggi daripada gue mau belajar ame lo. Tapi ingat, kalau ilmu gue lebih yahut, lo mesti bayar pajak setiap bulan ame gue. Ayo, di mana lo mau bertanding? Di laut,
Di udara atau di tanah. Aduh Mbah, jangan bertanding Mbah. Jangan. Ngalah deh, ngalah. Biasa. Kalau jagoan memang maunya ngalah terus. Aduh Mbah, saya bukan jagoan Mbah. Betul, saya bukan jagoan. Saya jadi dukun juga tidak sengaja. Habis orang-orang itu memaksa. Sampai si Elizabeth juga ikut-ikut maksa. Saya dipukulin. Kalau Mbah mau ngambil wilayah ini, ambil ya Mbah, ambil. Tapi tolong ya Mbah, kasih uang saya buat bayar kontrak rumah. Hah? Lo jangan nyindir begitu ya. Gua tersinggung, tahu kagak? Aduh. Mbah, saya tidak menyindir Mbah. Ini terus terang. Kalau begitu, gue mulai sekarang aku kalah. Tadinya niat gue mau ngambil wilayah di daerah ini, tapi keburu ketahuan. Nah, sekarang lo terusin aja buka praktek. Gue mau pulang. Permisi. Gua mau kabur. Kenapa, Mbak? Lama-lama gua nyap-nyap juga ini. Ngibul enaknya cuma sebentar, tapi musuhnya banyak. Loh, pasiennya gimana dong, Mbak? Habis pasiennya permintaannya banyak-banyak, padahal semuanya brengsek. Terus Cincai gimana, Mbak? Sekarang Cindy udah dapet pacar. Cincai ditinggal sendirian. Rama dong, Mbak. Neng, jangan percaya sama nasib. Lebih baik percaya sama usaha. Pokoknya kalau kamu jujur, pasti mujur. Buah. Nah, begitulah Neng ceritanya, Neng. Wah, seru juga ya. Terus sekarang Mbak teh mau kemana? Oleh cinta yang pasti. Ini copet bukan? Kamu mau satu nih, ini buat kamu. Tapi ini emas beneran bukan? Emas dong, barang suci mana ada yang nggak emas. Soalnya Yeni suka borokan kalau pakai yang bukan emas. Kamu Yeni, kita tolong dia karena dia butuh pertolongan. Bener Dewi. Walaupun dia sudah bohong, tapi kita akan tetap long. Drama komedi situasi None dengan judul Dukun Ketemu Dukun baru saja usai penayangannya. Kini saatnya Anda menyaksikan kembali sinetron seri Merenda hari esok. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Di bawah perintah kontrak.